Perkenalkan, nama saya Ruben Transo Axel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penerapan data JSON ke React.js agar dapat memanggil data dari file JSON tersebut. Baik, mari saja langsung saya akan memulainya. Oke, langsung saja saya akan masuk ke dalam datanya. Yang pertama yaitu data yang sudah saya siapkan, data dengan format file JSON. Di sini data ini saya menyiapkan dengan 6 atribut utama atau struktur utama dan sudah terdapat image atau gambar dengan sumber gambarnya. Lalu saya menggunakan 3 nested struktur yang dimana setiap pada nested struktur tersebut memiliki 3 atribut di dalamnya. Di sini saya telah menyiapkan 20 data. Oke, lanjut. Sini saya telah menyiapkan sebuah file yang berbentuk .jsx atau React.js. Nah, pada file ini saya telah mengimpor data produknya tersebut, produk JSON. Saya mengimpor juga useTag dari React dan juga saya mengimpor 3 icon, yaitu icon dengan format FA, MD, dan GI. Icon ini saya gunakan untuk mempercantik penampilannya. Oke, langsung saja. Yuk, ini saya menggunakan 3 filter yaitu search term, select kategori, dan select brand. Ini berdasarkan kategori, berdasarkan brand, dan ini berdasarkan kondisi namanya. Lalu di sini untuk search term yaitu setiap datanya itu akan dibuat jadi lowercase. Nah, di sini adalah match search yaitu kita akan mencocokkannya dengan yang dimasukkan dari user dan data yang ada pada data JSON. Ini untuk kategori dan untuk brand, ini akan mereturn apabila user mencari sebuah produk dengan menggunakan ketiga format tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam tampilannya. Pertama, saya membuat sebuah define dengan menggunakan Tailwind CSS. Pada define ini, Tailwind ini saya menggunakan gradient, backgroundnya dari gradient tersebut akan mengarah ke bagian bawah dan ke sebelah kanan, BR, bottom right, sebelah kiri. Itu dengan warnanya pertama dari atas itu adalah lime dengan kepekatan 100 hingga lime kepekatan 200. Nah, saya akan langsung menunjukkannya saja yang adalah bentuknya. Nah, ini saya memanggil sebuah icon Gearstrands, inilah ikonnya agar lebih menarik lagi. Lalu saya tulis produk barbershop ini merupakan contoh contoh ini agar judulnya, ini judul dari halaman ini, produk barbershop. Nah, lanjut. Di sini saya membuat sebuah grid. Grid ini saya buat agar pada saat misalnya ukuran dari layar itu small, dia akan membentuk 2 baris dan 2 kolom. Dan apabila medium, dia akan membentuk 3 kolom. Dan apabila lebih dari itu, dia akan bisa lebih dari itu juga. Nah, lanjut. Ini adalah input type. Input type ini merupakan untuk filter search termnya tersebut. Ini adalah filternya untuk mencari nama dari produk tersebut. Nah, lalu setelah itu di sini ada sebuah drop down untuk memilih kategorinya. Ini select dan ini drop downnya. Nah, setelah itu ini adalah filter untuk mencari berdasarkan brand. Nah, ini saya contohkan cari produk misalnya pomade. Nah, saya mendapatkan pomade. Setelah itu saya mencari berdasarkan kategori. Oke, perawatan semua ini. Saya akan mencari berdasarkan brand. Nah, lalu saya akan mencoba mencari berdasarkan kategori dan juga berdasarkan brand. Styling, lalu, nah, dia dapat cuma satu produk. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah border untuk produknya, untuk penampilan produknya. Nah, ini kode program ini digunakan untuk menampilkan produknya. Langsung saja, saya akan besarkan terlebih dahulu biar teman-teman bisa nampak lebih jelas. Ini akan saya kecilkan. Nah, ini adalah gridnya. Oke, untuk grid nanti akan saya jelaskan. Ini adalah grid. Nah, saya menggunakan grid dengan apabila small dia akan menunjukkan dua produk sekaligus. Bila ukurannya medium akan menampilkan 3 dan apabila large menampilkan 4. Oke, saya akan tunjukkan untuk penggunaan gridnya. Nah, apabila saya akan atur dulu ke small, ini small 2 tadi, dan apabila ukuran tablet
medium 3 sesuai, dan $8 4. Oke. Nah, ini adalah small. Lanjut. Setelah itu, saya akan memanggil semua datanya menggunakan map item. Saya akan menggunakan atribut jadi item. Lalu pertama saya akan memanggil produk tersebut secara berurutan dengan memanggil ID dari produk-produk data-data JSON tersebut. Nah, baru saya membuat sebuah apa namanya, on click, yang dimana pada saat diklik dia akan menampilkan detail-detail produk tersebut. On click nanti akan saya jelaskan apa saja detail yang ditampilkan, gimana caranya. Lalu ini saya akan memanggil eh, atribut image yang dari data tersebut. Kenapa image duluan? Karena sesuai format ya, teman. Jadi image duluan, baru nanti ada namanya, kategori, stok, dan harganya. Ini ya lebih agar tampilan bagus, biar menarik perhatian dari konsumen. Nah, saya manggil namanya dengan item.name, manggil atribut name-nya. Lalu di sini untuk kategori saya manggil kategorinya, dan saya menggunakan icon MD kategori. Nah, ini dia kategori. Lalu saya akan memanggil atribut stok dari data JSON tersebut, dan saya menggunakan sebuah icon RFA chart plus. Lalu sini saya akan memanggil harga dari item tersebut pakai RP dan menggunakan icon FA Money Bill Wave. Nah, lanjut setelah itu apabila eh, produk tersebut ditekan akan menampilkan detail yang sangat banyak seperti berikut. Nah, detailnya. Nah, ini adalah nama, deskripsinya, dari brand apa, kategori apa, beratnya, stok, harga, hingga ingredients dan cara pakainya, dan sehingga bisa dibeli dan membeli ini seperti ini. Oke. Lanjut. Yang pertama, ini adalah CSS-nya atau Tailwind-nya. Tailwind CSS-nya pakai. Yang pertama yaitu untuk background pada saat kita mengklik produk tersebut. Saya menggunakan gradient. Nah, gradient ini saya menggunakan ke arah bawah, to bottom. Nah, dari 0%, 0% artinya tidak ada warna sama sekali atau blur, hingga menjadi hitam. Nah, seperti ini ya, teman. 0% hingga ke hitam. Lalu setelah itu saya membuat define lagi yang dimana ini untuk background dari bordernya ya teman-teman, agar bordernya itu backgroundnya itu berwarna putih, dan rounded, ini rounded. Nah, akan menampilkan sebuah shadow jika dari itu nampak. Nah, langsung ini button. Nah, button ini apabila di close maka dia akan hilang. Nah, ini buttonnya, on click. Oke. Image, ini memanggil image dia dari produk tersebut, produk yang telah diselect, tampilkan image-nya. Saya kenapa menggunakan selected produk ini seperti kayak item tersebut. Apabila produk apa saja yang diselect oleh uh, user tersebut. Nah, jadi misalnya produk yang selectnya ada ini, maka dia akan menampilkan image tersebut dan namanya, kemudian produk tersebut. Oke, lalu habis itu menampilkan nama dan menampilkan deskripsi yang memanggil atribut deskripsi. Setelah itu saya membuat sebuah define dulu ya teman-teman untuk mengatur tailwind CSS-nya, di mana teksnya ini akan saya buat dengan ukuran small sm dengan berwarna gray. Ini dia. Nah, setelah itu saya akan memanggil satu-satu atributnya yang akan ditampilkan kepada user. Pertama, saya akan memanggil atribut untuk brand. Brand ini agar user bisa tahu produk tersebut dari brand apa. Saya akan memanggil untuk memanggil brand itu saya akan memanggil atribut yang berada di luar terlebih dahulu, itu atribut manufaktur, dan saya baru memanggil atribut yang dalam nested manufaktur tersebut, itu atribut name, nama brand tersebut. Lalu menggunakan icon FA box open. Setelah itu saya akan memanggil kategorinya lagi, dan saya akan memanggil grade bersihnya lagi. Ya, sama, saya akan memanggil nested atribut luar dari shipping tersebut dulu, baru saya akan memanggil atribut dalamnya, yaitu weight yang dibutuhkan. Sini saya akan memanggil menampilkan stok yang tersedia untuk produk tersebut. Dan saya menggunakan icon FA Chart Plus. Sini stoknya, ini atribut stoknya. Dan saya menggunakan boldless kata-katanya biar lebih bagus. Ini adalah FA Money Bill Wave, ini untuk harga. Ini adalah ikonnya, dan ini cara
dan ini adalah atribut yang dipanggil dari data JSON tersebut. Lalu untuk cara pakai, saya di sini memanggilnya dengan cara memanggil eh, atribut details, lalu saya memanggil atribut usage di dalamnya. Usage ini merupakan cara untuk menggunakannya. Lalu ada ingredients, saya juga memanggil atribut luar terlebih dahulu, details, lalu ingredients. Dan ini adalah button on click untuk pada saat diklik dia akan melakukan bisa menambahkan dia ke keranjang atau untuk membelinya. Nah, tapi ini hanya akan menampilkan alert saja seperti ini. Nah, ini alertnya. Oke, selanjutnya untuk pada bagian main-nya. Ini adalah main-nya. Di main ini saya menambahkan berapa menambahkan navbar. Nah, ini adalah navbar yang tambahkan. Dan ini masih belum terlalu berfungsi. Ini hanya untuk agar tampil tidak terlalu kosong saja. Oke, ini adalah hasil dari project saya yang saya tampilkan untuk bagian admin. Ini, saya juga menggunakan hovernya ya. Ini, biar pada saat untuk penjelasan hover ini ada pada bagian list produk jual ini. Sebentar. Nah, hover ini saya menggunakan warna ini dan untuk hover ini dia pada saat user mengarahkan kursor ke situ dia akan pelan. Nah, untuk itu saya menggunakan hover yang lumayan menggunakan transisi ya teman-teman ya biar dia bagus hovernya. Bukan yang ini, tunggu ya sebentar. Oh ini dia min. Yang ini adalah mihan screen ini biar dia semua warnanya full ke satu screen, satu layar. Nah ini adalah hover yang akan digunakan. Nah ini hovernya. Kenapa saya menggunakan hovernya di sini? Hover yang saya gunakan itu hover translate ya teman-teman. Translate itu dia menciptakan efek seperti berikutnya. Jadi dia pelan. Yang diangkat gitu pada saat terangkat gitu terpilih pada saat kursor dia diarahkan ke sini ke arah produk yang diinginkan. Nah, ini transisi ini dia agar lebih smooth dan durasi ini, transisi ini dia kayak seperti ini. Jadi dia set 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 satu mas satu jadi turun lagi satu naik gitu. Dan durasi ini dia biar lebih smooth lagi. Karena apabila tanpa durasi dia akan seperti berikut. Nah, ya, kurang dia. Terasa dia ada terlalu lebih cepat gitu. Tidak smooth. Nah, ini lebih smooth ya. Transition oleh ada. Oke, ini adalah saya buat pada progress project saya untuk pertemuan ini. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan untuk saya akan menampilkan hasil praktikum saya. Inilah hasil praktikum saya. Sini bisa mencari sesuai teks yang saya inginkan. Oh, teks dia, nah inilah format untuk pencariannya ya. Nah, ini bisa saya cari sesuai namanya. Langsung. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Teman-teman bisa bantu saya untuk bisa lebih baik lagi untuk perbaikinya dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.